Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Sunyaviani. Saya berasal dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM P05121099. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar anatomi. Pengenalan anatomi. Anatomi manusia adalah ilmu tentang struktur tubuh. Kata anatomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti memotong-motong. Ahli anatomi mempelajari hubungan antara bagian tubuh sebagai bagian struktur suatu individu. Anatomical terminology. Posisi anatomi adalah posisi khusus tubuh di mana orang berdiri tegak dengan kedua telapak kaki paralel dan mendatar di lantai. Kepala lurus dan mata melihat ke depan ke arah pengamat. Kedua lengan pada kedua sisi tubuh dengan telapak menghadap ke depan dengan jempol mengarah menjauhi tubuh. Terus ada pembagian posisi tubuh, terbagi menjadi 4, yaitu posisi anatomi, posisi supine atau terlentang, posisi prone, dan posisi litotomi. Posisi anatomi atau berdiri, pada posisi ini tubuh lurus dalam posisi berdiri dengan mata juga memandang lurus, telapak tangan menggantung pada sisi-sisi tubuh dan menghadap ke depan. Telapak kaki juga menunjuk ke depan dan tungkai kaki lurus sempurna. Posisi anatomi ini sangat penting karena hubungan semua struktur digambarkan pada asumsi berada pada posisi anatomi. Posisi supine atau terlentang, pada posisi ini tubuh terbaring dengan wajah menghadap ke atas. Semua posisi lainnya mirip dengan posisi anatomi dengan perbedaan hanya berada di bidang horizontal daripada bidang vertikal. Terus ada posisi prone atau tengkurap. Pada posisi ini punggung menghadap ke atas. Tubuh terletak pada bidang horizontal dengan wajah menghadap ke bawah. Terus ada posisi litotomi yang sering digunakan pada banyak prosedur kebidanan. Terus ada terminologi anatomi. Sebuah penampang adalah permukaan hayal yang membagi tubuh menjadi bagian-bagian khusus. 3 penampang anatomi utama yaitu penampang koronal, transversal, dan sagital. Yang pertama itu penampang koronal, disebut juga penampang frontal. Penampang vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian anterior, depan, dan posterior. Nah, ini adalah bagian koronal, yaitu membagi bagian depan dan bagian belakang. Terus ada juga penampang transversal, disebut juga penampang cross-sectional, memotong secara melintang tubuh atau organ sepanjang sumbu panjangnya membagi menjadi bagian superior atas dan inferior bawah. Ini adalah penampang transversal. Terus ada juga penampang sagital atau median, membagi tubuh atau organ secara vertikal menjadi bagian kanan dan kiri. Nah, ini bagian sagital yang membagi kanan dan kiri. Terus ada penampang sagital pada garis tengah tubuh disebut penampang mid-sagital. Penampang yang paralel dengan penampang mid-sagital disebut juga parasagital atau hanya sagital. Ini namanya parasagital. Terus penampang lain adanya disebut penampang oblik yang membagi dengan sudut tertentu. Ini ada yang kita isi sama-sama. Bagian E itu frontal, bagian B itu transversal, terus yang bagian C itu median. Terminologi arah dalam tubuh singkat dan jelas, kebanyakan bersifat relatif. Terminologi arah dalam tubuh relatif terhadap sisi depan perut atau belakang punggung. Anterior di bagian depan, sedangkan posterior di bagian belakang. Dorsal pada posisi punggung tubuh, sedangkan ventral pada posisi perut tubuh. Terus ada superior dan inferior. Superior itu mendekati kepala dan inferior itu mendekati kaki. Ada namanya kaudal pada ujung ekor dan kranial pada ujung kepala. Terus ada relatif terhadap garis tengah atau pusat tubuh. Medial ke arah garis tengah tubuh, lateral menjauhi garis tengah tubuh. Depth pada bagian dalam atau sisi dalam struktur lain, superficial pada bagian permukaan. Terus ada relatif terhadap perlekatan dengan struktur lain. Proksimal yaitu mendekati tubuh, terus distal itu menjauhi tubuh.
Ini kita isi sama-sama. Yang di atas itu superior, bawah itu inferior, yang G itu posisi anatomi. Terus juga ada C dan D itu lateral dan medial. Terus ada proximal dan distal untuk E dan F. Terus tadi udah G itu anatomi. Terus H dan I posterior dan anterior. Terus J dan K itu dorsal dan ventral. Regio atau wilayah tubuh. Tubuh manusia dibagi menjadi dua bagian utama yang disebut aksial dan apendikular. Bagian yang aksial yaitu kepala, leher, dan bagian batang tubuh yang merupakan sumbu utama. Tungkai atas dan bawah atau anggota badan merupakan bagian dari apendikular. Terus pembagian abdomen terbagi menjadi dua, yaitu bagian abdomen 9 dan bagian abdomen 4. Bagian abdomen 9 itu terdapat 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal. Jadilah 9 regio abdomen yang disebut dengan regio kanan atas, regio yang berada di ulu hati, regio yang berada di kiri atas, regio sebelah kanan, tengah, regio sebelah kiri, regio kanan bawah, regio tengah, dan regio kiri bawah. Terus juga ada menentukan kuadran abdomen 4, yaitu garis vertikal midline dan garis horizontal melalui umbikulus, sehingga tercipta regio kanan atas, kanan bawah, kiri atas, dan kiri bawah. Bisa dilihat gambarnya di sini. Itulah tadi penjelasan dasar-dasar anatomi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.